kecintaan kita kepada Tuhan, kemudian kita menafikan kecintaan kepada sesama manusia. Pengamalanmu terhadap agamamu tidak bermakna kalau tidak dibarengi dengan cintamu kepada sesama manusia. Ini dalam ajaran agama Islam itu ada sabda, jadi apa yang dikatakan oleh utusan Tuhan Rasulullah, itu Rasul bersabda begini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh kasih, maka ia akan dikasihi oleh Zat yang Maha Kasih. Orang yang tindakannya penuh kasih, maka ia akan mendapatkan kasih dari Zat yang Maha Kasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah seluruh penghuni bumi, kasihilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum, maka engkau akan dikasihi oleh man fis sama, pemilik kerajaan langit. Irhamu, berkasih-kasihlah. Turhamu, maka engkau akan mendapatkan kasih. Ini ajaran yang menurut saya semua agama, semua mengajarkan pentingnya kasih sayang antar sesama. Di dalam bahasa Al-Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menunjukkan, mewujudkan kasih sayang kepada seluruh alam. Maka tidak usah heran, saya termasuk sering ke pastoran, sering bertemu Romo Karolus. Saya ingat betul jawaban Romo Karolus. Romo, kok Romo piara monyet banyak sekali? Jawaban Romo apa? Monyet itu juga makhluk Tuhan yang harus mendapatkan kasih sayang. Wujud kasih sayang Tuhan melalui manusia ya dengan cara memeliharanya dengan baik. Bahkan pernah dan cukup lama kami dengan Romo waktu itu ada program dari Trocair Foundation kalau tidak salah, menanam 1 juta pohon di Nusa Kambangan, karena memang Nusa Kambangan pasca industrialisasi, pohon-pohon besar, pohon-pohon asli habis dibakar, tidak ada penanam lagi. Nah, Romo menginisiasi penghijauan Nusa Kambangan, dan itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya sekedar menghabiskan uang proyek, karena banyak ya Romo, proyeknya ada tapi kegiatannya nggak kelihatan. Yang terjadi bersama-sama forum kerukunan umat beragama kemudian melakukan penanaman pohon di Nusa Kambangan. Pilihannya mengapa menanam pohon? Pohon ini kalau tumbuh ia menghasilkan oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh umat manusia. Maka menanam pohon di dalamnya ada ajaran tentang kasih sayang Tuhan. Karena dari oksigen itulah kita dikaruniai hidup oleh Tuhan. Loh, Indonesia ini kan oksigennya penuh. Justru itu, oksigen kita penuh akan diambil oleh daerah-daerah lain yang kekurangan oksigen. Dan menanam pohon artinya menyelamatkan dunia. Itu yang dalam bahasa Arab rahmatan lil alamin, rahmat bagi dunia. Karena ketika kita menanam pohon, kita menghasilkan oksigen, itu artinya bagi dunia kita menyumbang untuk menghambat terjadinya pemanasan global. Maka salah satu yang ditegaskan oleh Rasul Muhammad SAW, Rasulnya agama Islam, beliau menegaskan begini, jikapun
engkau tahu esok hari akan terjadi kiamat dan di tanganmu ada biji pohon, tanamlah. Tanamlah. Kalau betul terjadi kiamat, engkau mendapatkan satu pahala kebaikan. Kalau kiamat tidak terjadi dan kamu mati, maka apa yang kamu tanam akan dinikmati oleh anak cucumu. Inilah pentingnya kesadaran agama untuk mewujudkan rahmat bagi semesta. Tidak hanya rahmat bagi manusia, maka siapapun ia, apapun agamanya, kalau ia hidup di dunia tidak mampu melahirkan rahmat bagi sesama, kalau ia hanya melahirkan kebencian dan kebencian untuk dan atas nama agama, maka tidak layak ia disebut sebagai orang yang beriman. Maka derajat iman itu juga dari Romo dan sama dengan ajaran agama kami. Derajat iman ini berada di atas derajat agama. Iman di atas syariat. Karena iman syariat dilakukan untuk menegakkan iman. Kalau beragama tetapi di hatinya masih ada kebencian-kebencian yang muncul kepada sesama, apatah lagi kalau kebencian itu didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, bangsa, warna kulit, maka sungguh keimanan dia tidak sempurna. Ada satu yang menarik, Rasulullah Muhammad, Rasul agama Islam, itu menegaskan man kana yu'minu billah, maaf pakai bahasa aslinya ya, wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang ia merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beragama dengan baik, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya, siapapun tamunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, muliakan mereka. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Kalimatnya muliakan, jangan sampai dibuat sakit, jangan sampai dibuat tersinggung. Jangan karena beda warna kulit, karena beda agama, kemudian tidak mau hidup membaur bersama-sama. Muliakan mereka. Tanamkan di hati mereka bahwa orang agama punya tugas untuk memuliakan sesama. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang ia mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar. Kalau kamu tidak bisa berkata yang baik, kalau kira-kira perkataanmu berpotensi menyinggung orang lain, auliyasmut, diam. Ini ajaran apa? Ajaran agama dalam konteks sosial. Jangan menyinggung orang, jangan menyakiti orang, saling bahu-membahu bekerja sama kepada sesama manusia. Bahkan kalau tadi dicontohkan ada program tanam pohon, bahkan kepada alam semesta, contohnya monyet, contohnya kita juga harus berkasih sayang, harus menebarkan cinta. Jangan atas nama kecintaan kita kepada Tuhan kemudian kita menafikan kecintaan kepada sesama manusia. Cintamu kepada Tuhanmu, pengamalanmu terhadap agamamu tidak bermakna kalau tidak dibarengi dengan cintamu kepada sesama manusia. Laisa bi'airikum man taraka dunya li akhiratih. Kalian belum jadi orang yang baik, kalian belum jadi orang yang benar, kalian belum jadi orang yang beriman secara sempurna kalau kalian meninggalkan sesama manusia demi Tuhanmu semata. Dan begitupun kalian bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang bermakna kalau engkau meninggalkan manusia, meninggalkan Tuhan hanya untuk manusia. Moderasi beragama ini membangun keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, juga hubungan manusia dengan manusia. Orang baik bukan orang yang tiap hari di mihrab hanya berkomunikasi dengan Tuhan, bukan. Tetapi orang baik adalah
ia menjaga hubungan ia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus menjaga hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan semesta. Saya di belakang Romo tadi dari kamar kecil itu sengaja duduk karena mendengar suara alam yang indah, dan ini di pusat perkotaan Cilacap. Masya Allah, ini wujud daripada menebarkan cinta, menebarkan kasih kepada semesta, atau yang disebut di dalam bahasa Qur'annya rahmatan lil alamin. Terima kasih Romo. Jadi kapan-kapan beberapa kali saya punya TK, punya SD, RA, MI, waktu itu kita ajak ke gereja Santo Stefanus pas ada pemberkatan. Itu anak-anak kami senang di sana. Kapan-kapan kita ajak untuk berkunjung ke sini melihat sekolah yang betul-betul nuansa alami sekali. Saya kira ini luar biasa Romo. Terima kasih.